perjanjian pinjam meminjam, ada uang, ada bunga, ada daluarsa, ada jaminan, ya. Kemudian ada tanda tangan semua pihak, dan kemudian uang 3 miliar dikucurkan, diterima oleh Vigit, ya. Vigit sendiri setelah terima itu langsung diberikan kepada pemain, ada tanda terima dan lain sebagainya, fakta-fakta formal sudah ada, kami lampirkan dalam situ. Namun demikian, jaksa itu hanya terputus sampai situ ceritanya. Dia tidak melihat, tidak mengungkapkan bahwa setelah uang itu digunakan, itu sudah dikembalikan lagi kepada PDAM jauh sebelum perkara ini dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Artinya apa? Pada saat sebelum tersangka, 3 miliar itu pun sudah dikembalikan kepada pemberi pinjaman beserta bunga dan lain sebagainya. Sebelum satu tempo. Dan sebelum satu tempo itu ada dalam eksekusi saya, nanti bisa biar gak salah, ada dua tahap, 28 Juni dan 1 Juli memakai cek langsung, cek kontan 2 miliar dan 1 miliar, ya. Itu sudah seizin Pak Investor. Makanya di dalam dakwaan itu kurang jelas subjek hukumnya, ya. Dalam arti apa? Bukan masalah pinjam-pinjamnya lah, ini masalah kapasitas Vigit selaku orang yang ditunjuk sebagai pengelola data dalam arti teknis pengelolaannya. Sedangkan bila bicara SDL Trust itu sendiri, itu sudah ada APBD-nya dan itu tiap tahun keluar APBD itu. Sampai hari ini belum pernah terima sama sekali. Vigit pribadi sebagai pengelola dalam pengelolaan 2009-2010 tidak pernah terima dari APBD itu. Makanya dalam eksekusi saya, kalau mau mengungkap korupsi yang sebenar-benarnya uang negara, di mana uang itu? Kok kemudian Vigit ini sampai disuruh saya pinjaman pakai uang sendiri 2009-2010? Dan uang itu faktanya dikembalikan tapi tidak diungkap dalam surat dakwaan. Itulah makanya saya sendiri kalau itu korupsi, mari saya berantas, saya ikut setuju sekali. Tapi kalau kenyataan fakta seperti ini, kemudian seorang yang sudah seperti itu diadili di Tipikor, dari mana? Bahkan jaksa awalnya dari kasus yang di PDAM. Ya. Jaksa bilang bahwa karena PDAM itu bukan lembaga hukum. Ya boleh. Kalau misalkan dimulai dari diri situ mungkin. Ya berarti PDAM-nya. PDAM-nya otomatis. Oleh bupati itu. Vigit ini kapasitasnya person. Orang yang ditunjuk ada buktinya di dakwaan pun dijelaskan berdasarkan surat bupati nomor sekian-sekian. Sehingga Vigit itu ceritanya pada waktu itu kan ditarget kamu harus ikut ISL. Iki Pak, iki urung dibayar, iki sing 29. Aku ki ya apa? Nah, terus Vigit itu suruh mengajukan ke PDAM. Ini kan PSD itu ketua umumnya Pak. Ya, organisasi dengan pribadi. Ini yang harus dijelaskan dulu kalau kita konstruksi hukum itu harus begitu. Jangan digabungkan. Jadi tidak bisa diikutkan dengan PDAM itu Pak. Iya. Kalau Vigit itu orang luar yang disuruh mengajukan dapat atau tidak tergantung dari pemberi kan? Terlepas, iya kan? Terlepas yang meminjami uang misalkan, kemudian ada administrasi yang tidak sesuai. Kita ini yang nerimanya sudah mengembalikan. Nah, bukan itu aja, tapi yang penting bahwa itu ada perjanjian. Ada perjanjian. Perjanjian sudah disepakati berdua, ono bungane dan bunga sudah dibayar. Ini buktinya.